Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin. Kali ini kita akan review lagi salah satu jam G-Shock legendaris, Casio DW5600E. Model ini pertama kali rilis tahun 1996 sebagai improvement dari DW5600C yang rilis 1987. Dan sepertinya banyak viewer channel ini yang belum lahir waktu itu. Pertanyaannya, oke nggak sih produk yang rilisnya sudah berpuluh tahun yang lalu? Mari kita bahas. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe supaya kita lebih semangat bikin konten-konten seperti ini. Terima kasih. Secara tampilan keseluruhan, DW5600E ini memiliki desain yang minimalis dan klasik. Bentuk kotaknya ikonik dan khas banget sebagai G-Shock, cocok untuk yang suka gaya retro atau simple. Sebagai model yang populer dan sudah lama rilis, ada banyak sekali variasi warna, termasuk juga ketersediaan part modifikasi aftermarket seperti BNB alias band and bezel, kemudian bull bar, adapter strap, dan sebagainya. Tapi ya itu, di sisi lain, ini adalah model G-Shock yang banyak banget KW-nya. Saya yakin di antara yang nonton channel ini ada yang pernah kecelek dapat DW5600 KW, atau mungkin pakai yang asli tapi dikira orang G-Shock KW. Ngeselin gak sih? Boleh dong di-spill dikit di kolom komentar? Thank you. Untuk harga, DW5600 ini termasuk cukup terjangkau. Ini dulu saya beli tahun 2021 sekitar 800 ribuan. Kalau sekarang berkisar di sekitar 1 jutaan, tergantung seller dan promo yang ada. Dan maaf, saya bukan penjual, tapi kalau teman-teman tertarik, saya akan sertakan link afiliasi pembeliannya di deskripsi. Untuk spesifikasinya, ukuran case-nya termasuk sedang, jadi dia itu panjangnya 48,9 mm, lebarnya 42,8 dan tebalnya 13,4 mm. Sangat cocok untuk berbagai ukuran pergelangan. Jadi teman-teman yang nggak suka G-Shock ukuran besar bisa coba yang satu ini. Untuk beratnya 53 gram saja, jadi termasuk ringan untuk G-Shock. Materialnya case-nya dari resin yang sangat kuat, kemudian bezelnya dari resin yang tahan guncangan, dan strapnya dari bahan resin poliuretan. Untuk kristalnya ini dari kaca mineral, jadi lebih tahan gores dibandingkan dengan bahan kaca akrilik. Untuk ketahanan airnya 200 meter, jadi aman untuk berenang atau snorkeling. Dan daya tahan baterainya range-nya sampai 2 tahun dengan CR2016, walaupun aktualnya biasanya lebih panjang. Sementara untuk kalendernya dia full otomatis sampai 2099. Oke, berikutnya kita lihat mode dan fitur yang tersedia. Pertama adalah mode timekeeping atau penunjuk waktu. Di mode ini kita bisa setting juga formatnya 12 jam atau 24 jam. Kemudian yang berikutnya adalah mode alarm. Untuk mode ini jenisnya adalah multifunctional, jadi kita bisa set nggak cuman jam dan menitnya, tapi juga tanggal dan bulannya kalau perlu. Kemudian juga ada sinyal waktu per jam atau hourly signal. Kemudian berikutnya adalah countdown timer. Ini durasinya sampai 24 jam, bisa disetting ya, dengan jam, menit, dan detik. Serta dia ada auto repeatnya. Kemudian berikutnya adalah stopwatch. Ini ada akurasi sampai 1/100 detik untuk di bawah 1 jam. Kemudian akurasinya 1 detik sampai maksimal 24 jam. Dan dia juga ada biasa elapsed time dan split time. Sebagai catatan, jam ini tidak ada fitur world time ataupun dual time. Untuk pengaturan dan detail menunya ada di video tutorial. Saya akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat secara close up. Ini adalah case-nya dari bahan resin yang kemudian dilapisi oleh bezel yang shockproof. Ini kelihatan ya, dia agak elastik untuk menahan guncangan. Kemudian diikat dengan 4 skrup di kiri dan kanan masing-masing 2. Oke, kemudian ini adalah backplate-nya dari bahan stainless steel yang juga menggunakan 4 skrup ke case. Dan ini detail strapnya. Ini yang sisi buckle-nya, dan buckle-nya dari stainless steel. Keren. Kemudian ini adalah sisi ekornya. Oke. Bentuknya memang khas klasik dan tidak sekompleks G-Shock modern, tapi justru itu daya tariknya. Untuk layar dan backlight, layar digitalnya sederhana dan mudah dibaca. Di atas ada hari, bulan, dan tanggal. Kemudian di bawahnya ada jam, menit, dan detik. Secara keseluruhan mudah dimengerti, tapi mungkin terlalu simple untuk sebagian user yang suka tampilan dengan animasi. Kemudian pada saat menggunakan mode timer dan stopwatch, sisi kanan atas tetap akan menunjukkan waktu sekarang. Jadi cukup membantu dan nggak bikin bingung ini sekarang jam berapa.
Oke, saya kasih lihat yang stopwatch, sama juga. Kanan atas tetap menunjukkan waktu sekarang. Oke, dan berikutnya untuk backlightnya, ini jenisnya adalah electroluminescent atau EL backlight dengan afterglow yang cukup terang dan merata, cocok untuk membaca waktu dalam kondisi gelap. Di jam ini juga ada fitur yang namanya flash alert, dimana kalau aktif, maka backlightnya akan ikut berkedip saat jamnya bunyi beep. Seperti ini. Oh iya, saat ini juga ada varian di W5600UE yang menggunakan lampu LED. Nggak sekeren lampu EL backlight sih, tapi baterainya bisa tahan lebih lama. Berikutnya mengenai tombol, di W5600E ini memiliki 4 tombol di samping yang ukurannya sedang, tapi cukup responsif. Hanya saja posisinya agak masuk terlindungi bezel. Jadi terutama di tombol adjust ya, ini untuk menekannya perlu sedikit usaha. Apalagi kalau teman-teman sedang pakai sarung tangan. Desain tombol adjust ini agak ngeselin kalau misal kita sering pakai stopwatch dan timer, karena kita akan butuh tombol ini untuk reset. Dan satu lagi, untuk tombol lightnya itu ada di kanan bawah. Jadi nggak lazimnya seperti Casio 4 tombol yang di kanan atas untuk tombol lightnya, yang ini ada di kanan bawah, jadi mungkin perlu sedikit untuk membiasakan diri. Sekarang kita bahas mengenai kenyamanan dan daya tahan. Jam ini sangat ringan dan ergonomis, nyaman untuk digunakan sepanjang hari, untuk aktivitas berat, aktivitas sedang, termasuk juga untuk olahraga, bahkan misal dipakai pas tidur. Untuk ketahanan, sudahlah, nggak usah dibahas karena kuat banget men. Kalau sampai ada G-Shock yang rusak saat dipakai, justru kita khawatir dengan penggunanya. Semoga nggak kenapa-kenapa. Dan ya, kalaupun suatu saat strapnya ini putus, atau bezelnya sudah baret kegores apalah, spare partnya ada banyak yang jual di all shop. Berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya nomor 1, desainnya klasik, timeless dan ikonik. Kemudian dia ringan dan nyaman dipakai sehari-hari. Nomor 3, dia tangguh, tahan air sampai 200 meter dan sebagai G-Shock dia tahan guncangan. Nomor 4, backlight EL-nya merata dan cakep. Dan nomor 5, harganya terjangkau untuk sebuah G-Shock. Di sisi lain ada hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah fiturnya terbatas, nggak ada world time dan alarmnya juga cuma 1. Kemudian yang kedua, tombol adjust yang posisinya agak di dalam dan juga posisi tombol lightnya nggak seperti biasanya. Terus yang ketiga, yang ini agak ngeselin, yaitu model ini banyak banget yang jual KW-nya. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Casio G-Shock di W5600E ini adalah pilihan yang sederhana, tangguh dan klasik, cocok untuk Anda yang mencari G-Shock basic tanpa embel-embel fitur modern. Desainnya yang ikonik tetap relevan kok di tahun 2025 dan harganya cukup terjangkau. Sampai saat ini, W5600E ini masih menjadi salah satu G-Shock terbaik untuk penggunaan sehari-hari. By the way, kalau misal teman-teman mencari G-Shock serupa dengan fitur yang lebih lengkap, semisal World Time atau Solar Cell, mungkin bisa cek ini, W5600UE. Dan kalau misal cari jam dengan style serupa tapi bukan G-Shock, bisa cek ini, W218H. Kapan-kapan kita bahas di sini kali ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.